investor, baik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Adams. Nah, kali ini aku mau ngelanjutin video terkait download laporan keuangan kemarin. Sekarang kita coba bahas sedikit terkait isi dari laporan keuangannya. Sekarang kita mau fokus tentang gimana sih cara melihat pertumbuhan penjualan dari perusahaan. Nah, sekarang aku punya ilustrasi nih teman-teman. Seandainya coffee shop A dengan coffee shop B. Nah, ini kedua perusahaan dengan bisnis yang sama gitu ya. Kira-kira lebih, kalau kita mau membeli perusahaan tersebut, kira-kira lebih bagusan yang A atau yang B ya. Coba kita cek satu persatu. Nah, di coffee shop A gitu ya dan coffee shop B, ini sama-sama menjual bisnisnya dengan harga 50 juta. Lalu kita lihat nih, kira-kira lebih menguntungkan mana ya, beli yang A atau yang B. Sekarang kita tanya ke coffee shop A. Selama 1 tahun, pendapatan yang kalian dapat dari penjualan coffee shop di coffee shop itu berapa gitu ya. Seumpama coffee shop A ini bisa menghasilkan penjualan dalam 1 tahunnya sebesar 20 juta. Si coffee shop B ternyata hanya mencetak 15 juta. Nah, apakah karena si coffee shop A menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, kita langsung bisa memilih coffee shop A? Tentu enggak. Coba kita bandingkan pendapatan coffee shop A dan coffee shop B selama 5 tahun ke belakang. Di awal openingnya di tahun 2015, coffee shop A ini sudah mendapatkan penjualan sebesar 20 juta. Lalu di tahun kedua, dia juga mencatatkan penjualan di 20 juta, 2. Lalu di tahun ketiga, di tahun 2017, dia mencatatkan pendapatan 20 juta, 5. Lalu di tahun keempat, dia mencatatkan pendapatan 20 juta, 9. Dan di tahun kelima, dia mencatatkan pendapatan 20 juta, 95. Lalu kita cek, coffee shop B di tahun 2015, dia hanya mencatatkan pendapatan sebesar 10 juta. Dari tahun 2015 itu. Lalu di tahun 2016 dia mencatatkan pendapatan 12 juta. Di tahun 2017 dia mencatatkan pendapatan 17 juta. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pendapatan coffee shop A itu stabil di angka 20 juta. Sedangkan pendapatan coffee shop B terus bertumbuh setiap tahunnya, kurang lebih peningkatannya 10%. Harapannya kalau kita beli coffee shop B selama 5 tahun ke depan lagi, kita akan mendapatkan return yang lebih besar. Dengan ekspektasi itu, kita bisa mengira-ngira, oh ternyata coffee shop B selalu mengalami peningkatan pendapatan. Itu adalah harapan ketika kita memiliki sebuah bisnis. Ekspektasinya akan seperti itu. Nah, ini dia laporan keuangan yang ada di menu income statement di aplikasi Hotmirai. Jadi kita bisa langsung search aja kode emiten yang ada di bursa yang mau kita cek nih, perusahaannya apa, yang mau kita lihat penjualannya berapa. Dari sini kelihatan. Kalau kita mau mendapatkan laporan keuangan tahunan, pastikan kita pilih kuartal keempat atau akhir tahun gitu ya, dengan settingan kuartal. Tapi kalau kita pilih settingan tahun, berarti kita hanya lihat laporan keuangan itu selama 1 tahun aja. Tapi karena kita mau membandingkan, kita pilih kuartal gitu ya. Dari sini kita bisa dapat data nih yang atas ini teman-teman. Ada total sales, pendapatan dari penjualan si gudang garam gitu ya. Dari tahun 2017 ke 2018, lalu ke 2019 dan ke 2020, gudang garam mengalami peningkatan pendapatan. Ekspektasinya di tahun 2021 gudang garam juga akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Nanti kita akan dapatkan data untuk tahun 2021 setelah laporan gudang garam ini rilis gitu ya. Nanti ketika rilis, data ini akan terupdate kembali di kuartal keempat tahun 2021. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan satu data dari satu perusahaan, kita bandingkan dengan pendapatan dari emiten lainnya yang satu jenis. Karena nggak mungkin kita bandingkan laporan keuangan perusahaan rokok dengan perusahaan obat. Itu kan sudah beda sektor gitu ya. Nah, kita bandingkan perusahaan tersebut dengan perusahaan yang satu sektor dengan produk penjualan yang sama. Di sektor rokok, selain ada gudang garam, kita juga punya Sampurna.
Nah, dari sini kelihatan nih pendapatan Sampurna dari tahun 2018 ke tahun 2021 cukup fluktuatif gitu ya. Dari tahun 2018 ke 2019 turun lagi ke tahun 2020 dan mulai mengalami peningkatan di tahun 2021. Nah, kalau si HMSP ini sudah muncul nih laporan keuangan tahun 2021-nya gitu ya. Dari sini aja kita udah bisa lihat nih kinerja dari kedua perusahaan HM Sampurna dan juga Gudang Garam, di mana di tahun 2018-19 ke 20 HMSP mengalami penurunan pendapatan, sedangkan untuk Gudang Garam mengalami peningkatan pendapatan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya melihat pertumbuhan penjualan untuk perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang tercatat di laporan keuangan. Sekarang teman-teman udah nggak bingung lagi untuk gimana melihat perusahaan yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Yuk kita bandingkan perusahaan yang lain supaya kita bisa lebih banyak lagi tahu pertumbuhan perusahaan apa sih yang bagus melalui laporan keuangan. Dan masih ada beberapa indikator lainnya untuk melihat kinerja perusahaan yang sehat atau enggak. Jadi pastikan kalian ikuti channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.